Pesan Abah, ini juga dari pesan orang tua bijak zaman dulu. Jangan dijadikan kesalahan itu menjadi suatu kebiasaan untuk selalu membiasakan kesalahan. Karena ada juga pepatah yang mengatakan tentang keledai itu tidak mau terjerumus di lubang yang sama kedua kalinya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hal lumrah suatu kesalahan, harus dilihat dulu apakah ini sudah menjadi kebiasaan kerja rutinitasnya atau belum. Apakah ini sudah menjadi hal yang baru atau yang sudah lama terjadi. Intinya di video Abah ini sudah sangat jelas sekali. Jangan bisa berbicara tanpa dasar keilmuan. Hanya karena suka, senang, teman, saudara, dan lain-lainnya. Itu harus perlu dipahami. Dunia kerja adalah dunia untuk bagaimana kita selalu berprestasi. Karena pemimpin pun juga akan melihat orang yang istimewa dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Orang istimewa itu akan selalu berusaha untuk tidak berbuat kesalahan. Apalagi kesalahan ini dari rutinitas kebiasaan kerja kita yang selama ini dilakukan. Itulah perbedaannya antara orang biasa dan orang luar biasa. Sementara ini membahas kasus pembunuhan suang dan anak di Jalan Jaga Ciseti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Menyikapi dari rilis kemarin, memang banyak yang mendukung dan yang mempertanyakan kekurangan daripada informasi press release Polda Jabar kemarin. Saat ini Abah memakai judulnya ya agak-agak sedikit inilah ada perubahan dibandingkan video-video Abah yang lalu. Judulnya adalah Adegium Indubium Pro Reo. Apa artinya? Ya, karena Abah ini orang bodoh, jadi Abah nggak bisa ngatiin lah. Tapi hanya Abah bisa menerangkan bahwa Indubium Pro Reo ini seharusnya adalah jiwa, cara berpikir dari setiap orang yang mengaku atau dia diberikan perintah kedinasan untuk selalu memegang teguh hukum. Ini adalah dasar ya, dasar yang harus dijiwai sehingga hukum itu bisa menjadi panglima. Maksudnya hukum ini sebetulnya yang perlu dipahami adalah tegas dan nyata, tidak neko-neko. Di mana Indubium Pro Reo ini adalah menempatkan yang salah ya salah, yang benar yang benar. Dan jangan sampai memutuskan bahwa orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Dan jangan juga mengambil keputusan ketika belum ada final menjadi terdakwa, masih hanya menjadi tersangka, sudah memvonis seolah-olah
tersangka ini sudah betul-betul bisa didakwa, karena bagian daripada mendakwa itu adalah di sidang hakim yang memutuskan, bukan daripada penyidik Polri. Ini yang perlu dipahami. Abah lihat kemarin, dan juga dari pemberitaan baik itu jurnalistik dan YouTuber, terutama ini jurnalis ya, karena jurnalis itu mempunyai kode etik. Kode etik itu bagaimana memberitakan dengan porsi tidak keluar dari jalur kode etiknya. Bahkan tujuannya itu adalah bagaimana HAM itu, yang sebenarnya HAM itu bisa dilaksanakan. Bukan ikut-ikutan menuduh bahwa baru menjadi tersangka dengan judul-judul ya gimana ya, bisa dilihat sendirilah. Nah ini juga terutama para YouTuber. Ini juga disayangkan, apalagi ada YouTuber yang boleh dibilang mantan jurnalis juga. Seharusnya memahami kode etik dan memberikan judul-judul, bukan memvonis, menyerang secara psikologis gitu istilahnya. Karena judul-judulnya seolah-olah sudah langsung memvonis, itu tidak boleh. Jangankan kita para YouTuber, jurnalis, lah orang yang memang sebagai penyidik aja nggak boleh melampaui batas kewenangannya untuk mendakwa, tapi hanya tersangkakan untuk diajukan berkas laporan yang sebut P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi gimana ya kalau Abah mau ngomong, takutnya nih orang bodoh kelihatan pinter gitu. Gimana ya mau ngomong ya? Aduh, pusing juga lah. Istilahnya gini, ayolah timbulkan hati nurani dengan prinsip. Dengan prinsip adalah kita tidak boleh salah. Makanya di awal itu Abah mengatakan jangan kebiasaan yang salah itu dibiasakan. Dan seorang pemimpin itu harus melihat kelebihan dan menilai yang lebih, bukan yang biasa-biasa saja. Nah, seorang individu yang lebih, yang plus, beda dengan yang biasa-biasa dalam hal cara bekerjanya, berpikirnya. Apalagi kalau untuk disebut kelasnya adalah kelas daripada penyidik gitu. Nah, pemimpin Polri, komandannya harus paham itu psikologisnya. Dimana yang perlu sangat dipegang itu adalah in dubio pro reo. Abah ulang ya, in dubio pro reo. Malu Abah ngomongnya karena terlalu elit bahasanya. Aduh. Pusing aku. Masa aku di kelas SDTT ngomongnya in dubio pro reo. Kan malu yang sudah bergelar Profesor S7. Ada ya S7 enggak ya? Yang ada S3 ya? S7 ada enggak ya? Nah, ini harus dijiwai oleh setiap orang yang memang punya tugasnya sebagai penegak hukum. In dubio pro reo ini harus tertanam di dalam alam bawah sadar daripada penegak-penegak hukum. Tidak boleh serampangan, tidak boleh. Jadi di dalam kerja itu sendiri pun ada yang namanya menjiwai, mendalami, memahami sumpah kerja, sumpah jabatan, dan juga sumpah diri.
kepada Sang Maha Pencipta sesuai agamanya masing-masing. Itu yang dimaksud di dalam Pancasila itu. Aduh, ngomongnya kenapa jadi terlalu tinggi apa ya? Karena kalau tinggi apa juga nggak tinggi, termasuk pendek lah kalau 165-an. Aduh, mesti gimana ya neranginnya? Harapan gini, ayolah tunjukkan hal yang luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Tunjukkan yang luar biasa. Karena ketika ada 1, 2, 3 orang luar biasa di kumpulan orang-orang biasa, itu akan dinilai menjadi luar biasa sekumpulan orang tersebut, karena ada orang luar biasanya yang dia memahami bahwa kesalahan itu kalau bisa jangan ada. Kalaupun terjadi suatu kesalahan, cukup 1 kali saja. Tidak ada kesalahan dilakukan 2 kali. Harus cepat belajar. Masalahnya, ketika pekerjaan ini adalah pekerjaan rutinitas kita, sesuai dengan jabatan kita, terjadi suatu kesalahan lagi, itu ada pepatahnya orang tua zaman dulu, yang mengibaratkan bukan mengibaratkan, ya idiom lah atau bahasanya gimana lah, itu ada ahli bahasa mungkin yang mengerti, bahwa keledai saja tidak mau membuat kesalahan sampai 2 kali masuk ke dalam lubang yang sama. Itu Abah yakin apa bahasa Abah ini mewakili masyarakat Indonesia dan program-program Indonesia menjadi maju gemari Pahro Jingawi. Bukan hanya sebatas slogan, ucapan, tapi diterapkan dalam kehidupan nyata bersama-sama sesuai bidang pekerjaan masing-masing, sesuai pengalaman masing-masing. Begitu loh. Kalau salah mungkin wajarlah, karena ini STTT itu sekolah dasar tidak tamat, beda dengan profesor yang bahkan ada sekarang ini di zaman milenium ini sampai S7 karena kebanyakan sekarang SD S7 walaupun tidak ada lulusannya S7. Aduh, gimana ya? Intinya gini, pegang dasar bahwa kita ini adalah makhluk yang bernama manusia yang mempunyai kelebihan daripada makhluk Tuhan lainnya, yaitu ada akal, ada pikiran. Akal sama pikiran sama ya, maksudnya ada hati nurani, berpikir dengan nurani juga harus terpadu. Kalau istilah bahasanya orang-orang motivator itu adalah, atau psikologi adalah arus otak yang seimbang kiri dan kanannya. Sama juga dengan prinsip kehidupan, itu harus seimbang, ada siang dan ada malam. Begitu. Ini dasar daripada in dubio pro reo ini harus menjadi dasar yang sangat perlu dimiliki oleh setiap yang bertugas sebagai penegak hukum. Ini harus dipahami. Jadi bukan cuma orang yang disebut sebagai pengacara saja yang harus tahu dengan dan memahami in dubio pro reo, tapi seluruh penegak hukum, mulai dari yang namanya organisasi Polri, kejaksaan, pengadilan, dan juga yang berprofesi apalagi advokat atau pengacara. Seperti itu maksud apa? Mudah-mudahan dipahami. Ya, gimana ya? Ini yang
tidak ada. Prinsip dasar ini tidak ada di jiwa sekarang yang terlihat di tahun sekarang. Kalau di zaman-zaman waktu Abah belajar ketemu tokoh-tokoh, belajar melalui mereka di lapangan itu, mereka mengajarkan yang pertama kali adalah dijiwai bahwa kita harus melakukan ini, tidak boleh mengambil keputusan yang salah, apalagi disengaja keputusan itu salah. Dimana yang benar disalahin, dimana yang salah dibenerin. Baik secara sadar, secara tidak sadar, apalagi secara sadar kita lakukan dengan sengaja, tidak boleh. Makanya ada namanya pendalaman, dengan bahasa lain daripada kalau mahasiswa mau lulus itu ya tesis, dibuat berkasnya. Nah itulah yang disebut, kalau istilahnya untuk yang sekarang di kasus Subang ini P21, dibalikin lagi P18, nanti diajukan lagi P19, diperiksa lagi. Kalau bolak-balik berarti pulang pergi. Itu jangan sampai terjadi, karena yang melihat ini bukan cuma orang Subang, bukan cuma orang Jawa Barat, bukan cuma orang Indonesia, tapi sudah sampai ke level internasional. Walaupun sedikit orang tahu, karena memang sekarang sudah jiwanya orang ini tidak peduli dengan urusan orang, apalagi kalau urusan yang istilahnya dalam menyangkut hukum. Tapi perlu dilihat, orang-orang yang sedang mengamati kasus Subang ini adalah orang-orang yang level internasional sudah ada, perlu dipahami. Jadi kinerja ini dilihat, dipantau oleh mereka. Ini nasihat Abah ya, mudah-mudahan dipahami. Karena Abah ini orang bodoh, mudah-mudahan didengar sama orang-orang pinternya. Jangan terus orang pinter aja didengar sama orang pinter. Sekali-sekali yang bodoh ini dengar sama orang pinter, dicerna, dipahami, direnungkan. Kalau saja kedua almarhumah ini adalah sanak saudara Anda, atau misalnya Anda ini semua sudah meninggalkan dunia ini, kembali ke rumah yang alaminya. Disitulah kehidupan yang lamanya, disitulah apa yang kita buat di dunia ini akan dibawa ke sana. Paham itu. Jangan juga tergila-gila dengan harta. Kenapa Abah bicara seperti ini? Abah kan sudah mendengar nih, katanya ada perwira. Track record perwira tersebut yang sudah disebutkan oleh penyidik Polda Jabar itu Abah sudah pelajari juga. Begitu cepatnya jadi perwira. Nah, ini yang pusing. Jadi untuk menilai daripada anggota yang baik dan benar itu perlu pendalaman juga. Jangan berdasarkan referensi yang lebih tinggi pangkatnya, tapi menentukan itu berdasarkan prestasi. Karena sekarang ini kayaknya Abah pernah buat videonya, apa judulnya ya, apakah masih ada, belum dihapus tuh viral atau dihapus oleh ini ya, lupa Abah. Itu ibaratnya malaikat saja berubah jadi iblis kalau salah langkah. Karena Abah teringat itu ada malaikat yang digantung antara langit dan bumi. Itu Abah pernah dengar ceritanya. Ya, mau percaya mau tidak ya urusan Anda. Kalau Abah percaya, walaupun di luar nalar gitu loh. Apalagi ya yang mau diomonginnya untuk bisa membuat
sisi kebaikan ini muncul dan prestasi kinerja itu betul-betul terlihat, dan juga tidak melakukan kesalahan walaupun sekecil apapun juga, karena profesi sebagai penyidik itu adalah profesi mulia, profesi penentu. Selain daripada jaksa dan hakim, itu bebannya berat, ilmuannya dan tugasnya. Jadi secara psikologisnya pun berat. Makanya seorang pemimpin itu juga harus ikuti SOP perkap undang-undangnya untuk memilih seseorang jadi penyidik. Itu loh. Kalau nggak salah pernah buatkan videonya tentang itu, tentang aturan penyidik begini, begitu. Ya silakan aja, karena di kolom deskripsi itu kan lampirkan itu video khusus Subang semuanya. Itu loh. Silakan lihat, dibuka, ditonton. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan harapan video ini, video orang bodoh ini yang ngomong, bisa juga membuat orang jadi terbuka hati nuraninya dan bertambah lagi pengalaman hidupnya. Mudah-mudahan juga bertambah ilmunya. Amin. Itu yang harapin. Karena memakai judulnya adalah solusi hadapi pengamat itu. Akan selalu memberikan kritikan, tapi bukan cuma bisa kritik, memberikan saran dan solusinya juga. Nah, ketika kinerjanya nilai bagus, juga akan puji. Ada standar level kalau memuji seseorang kinerjanya itu, gitu loh. Jadi jangan disamakan. Mungkin buat orang lain sudah bagus, berdasarkan pengalaman dan ilmu yang punya belum standar, ya harus dikembangkan lagi, gitu. Itu harapannya. Jadi harus dipahami ini dan diharuskan kebiasaan dan dijiwai, dan ini tertanam di akal dan hati. In dubio pro reo. Ya, seperti itulah harapannya. Dan juga peribahasa orang tua itu, orang tua bijak zaman dulu tuh perlu juga dilakukan. Itu seperti itulah. Ya, ada gium indubio pro reo ini harus dihayati. Seperti itu. Sama dengan peribahasa orang tua zaman dulu yang bijaksana, itu dipelajari, diterapkan, agar pekerjaan ini akhirnya memang menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh bukan orang biasa standarnya, levelnya, tapi standar levelnya sudah luar biasa. Level, bukan lever ya. Itu jadi lapar ngomong-ngomong leper. Ya Allah, apa lagi yang mau diomonginnya? Tapi harapannya masih ada tersisa harapan dari sekian ketidakpercayaan ini. Harapan masih ada sosok-sosok yang memahami tugasnya, marwah institusi Polri-nya, sumpah jabatannya. Dan inilah yang akan menghadapi, bahkan memberitahu kepada orang-orang yang teman-temannya, adik-adik angkatannya, untuk tidak melakukan lagi. Begitu. Mudah-mudahan sih video ini ada manfaatnya, bukan saja bagi para penyidik, tapi juga bagi para penonton Mudah-mudahan terkandung pengetahuannya.
begitu. Ya, gimana ya? Abah jadi kalau terlalu tinggi ngomong itu apa takut, kenapa nih pendek cuma 165an tingginya. Aduh, aduh doe, ya doe. Wah, ini sudah waktunya mungkin ya, karena kayaknya sudah terlalu panjang. Abah masih mau ngomong panjang, tapi ya terpelit waktu, mungkin bosen dengerin apa ngomong. Jadi gimana ya, Abah, atau gimana, nantilah di kolom komentarnya. Ya, Abah juga kemarin sempat nanya tuh, apakah Abah live atau hanya dengan suara saja atau bagaimana. Itu kalau bisa dijawab dengan minimal sampai 100 orang baru Abah live, kalau tidak ya begini saja. Terima kasih kepada para sahabat setia channel Solusi Abah David Pengamat, para penonton dan pemirsa. Mudah-mudahan video yang Abah buat ini ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita bersama, menambah erat kebersamaan, bahwa keadilan itu harus jadi panglima di negara Republik Indonesia tercinta ini, dan diterapkan sampai ke daerah-daerah dan juga ke pribadi-pribadi, sehingga orang cari nafkah aman, nyaman, ketenangan, kedamaian itu didapatkan, karena itu adanya juga dari pihak Polri sebagai tugasnya pengayom, pengaman masyarakat. Sekian dulu yang Abah bahasakan ini. Sampai berjumpa kembali di video Abah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa yang harus dilakukan. Bye-bye.